Setiap kisah perjalanan memiliki titik awalnya. Bagi mereka, titik itu adalah sebuah altar, di mana dua orang berdiri dan mengikat janji suci di hadapan Tuhan dan jemaat. Dalam pernikahan Kristiani, janji nikah lebih dari sekedar serangkaian kata-kata. Ia adalah pernyataan yang mendalam dari komitmen, kasih, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Pada momen yang syarat makna itu, sebuah pondasi spiritual diletakkan. Janji tersebut mengikat kedua mempelai dalam ikatan yang suci, menjadikan Tuhan sebagai saksi utama dalam hubungan mereka. Pernikahan mereka, sejak awal, bukanlah sebuah perjanjian yang murni bersifat manusiawi, melainkan sebuah pilar moral dan etis yang diilhami oleh iman. Pernikahan, dalam pandangan ini, adalah sebuah tripartit yang melibatkan tiga pihak, suami, istri, dan di atas segalanya, Kristus sendiri. Hubungan mereka dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah Tritunggal, sebuah kasih yang bebas, setia, total, dan berbuah. Janji yang diucapkan, untuk saling mengasihi dan menghargai, sampai maut memisahkan kita, adalah sebuah janji yang mengandung resonansi ilahi. Makna, sampai maut memisahkan, bukanlah sebuah ungkapan pasif yang menunggu ajal tiba, melainkan sebuah komitmen aktif yang mencerminkan kasih Allah yang tak pernah berubah. Dengan mengambil janji ini, pasangan tersebut menyerahkan pernikahan mereka ke dalam tangan Tuhan, menjadikannya sebuah tanggung jawab yang lebih tinggi dari sekadar tanggung jawab kepada satu sama lain atau keluarga mereka. Janji ini menempatkan sebuah jangkar yang kuat dan tak tertandingi di tengah lautan kehidupan yang penuh ketidakpastian. Bahtera rumah tangga mereka kini memiliki sebuah batu karang sebagai landasan, sebuah fondasi yang kelak akan menahan badai terbesar sekalipun. Bahtera rumah tangga yang baru berlayar penuh dengan harapan dan gairah. Namun perjalanan pernikahan bukanlah perjalanan yang mulus. Setiap hubungan, seberapapun kuatnya, akan diuji oleh badai pergumulan dan ombak kekecewaan. Konflik sejatinya merupakan bagian alami dari dinamika rumah tangga. Permasalahan dapat muncul dari hal-hal sepele, seperti perbedaan pandangan dalam mengurus rumah tangga atau mendidik anak, hingga masalah yang lebih besar seperti kesulitan finansial atau krisis identitas. Satu pelajaran penting yang harus dipelajari adalah bahwa konflik tidak boleh dihindari atau dipendam. Konflik yang terus-menerus diabaikan akan menumpuk menjadi bom waktu, beban emosi yang terkumpul di kepala akan meledak pada saat yang tidak terduga, dan perbaikannya akan jauh lebih sulit daripada menghadapinya sejak awal. Bahaya tersembunyi lainnya adalah memudarnya keintiman. Pasangan yang awalnya penuh gairah bisa merasa seperti teman serumah, yang tidak lagi saling merindukan. Namun, kesetiaan yang dijanjikan pada hari pernikahan diuji dan diperdalam di tengah badai inilah. Pasangan yang bertahan tidak berfokus pada siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan pada mencari akar permasalahan untuk menemukan solusi. Belajar mengelola emosi dan mengesampingkan ego, memahami bahwa tujuan mereka adalah mengatasi masalah, bukan memenangkan perdebatan. Dengan setiap badai yang mereka lalui bersama, bahtera mereka menjadi semakin kokoh. Luka-luka kecil yang mereka terima di tengah pertempuran tidak melemahkan mereka, melainkan mengukir kisah tentang keteguhan dan pengampunan.